Halo, balik lagi sama saya. Kita masih ngomongin tentang volume penjualan. Cuman kali ini kita akan ngomongin tentang sales volume break even point atau formula. Break even itu apa? Nah, ini akan berkaitan dengan yang sebelumnya kita bahas, yaitu varian. Mengenai volume variance, melihat apakah realita yang kita dapatkan dengan target yang kita tak capai, realita yang kita capai dengan target yang kita inginkan itu sesuai atau tidak, ternyata bisa melampaui atau tidak. Nah, kalau misalnya ternyata hasilnya mengalami negatif dari segi variansi mengalami negatif terus. Nah, penting bagi kita untuk mengetahui berapa sih break even sales volume-nya. Berapa sih titik poinnya. Break even itu apa sih? Gampangnya gini, ketika kita berbicara break even point, itu adalah kondisi di mana perusahaan tidak mengalami untung, tapi tidak mengalami rugi. Titik di mana kita mendapatkan penjualan kita bisa menutupi biaya-biaya yang kita keluarkan. Jadi ngepasin di mana deh. Tapi satu sisi yang nggak mengalami keuntungan. Yang penting kita nggak rugi. Itu yang dinamakan dengan break even. Sebenarnya kalau break even itu ada dua cara, yaitu kita melihat dari segi unitnya berapa, yang kedua dari segi revenue-nya. Tapi fokus kita pada volume penjualan ini adalah break even dari segi unitnya terlebih dahulu. Nah, kalau kita udah tahu nih formula tentang break even sales volume ini, kita bisa tahu nih apakah produk yang kita jual ini harus kita pertahankan atau tidak. Karena dari sini akan kelihatan minimal kalian harus menjual berapa sih, target minimal yang terjual berapa sih, apakah realitanya ini bisa mencapai dari target yang kita jual atau tidak. Kalau misalnya tidak, kita analisis lagi kenapa tidak. Kalau misalnya mendekati target masih oke lah, tapi kalau ternyata sangat jauh dari target, perlu kita kaji ulang apakah kita harus mempertahankan produk ini atau tidak. Nah, formula ini gampang sekali nyarinya teman-teman. Di sini ada caranya, project spending over period time dibagi dengan harga per unit. Dalam artian, kira-kira dalam satu periode, dalam satu waktu, kita menghabiskan berapa banyak sih dari segi cost-nya atau biayanya. Misal di sini kita masih ngomongin bakery nih, dari tadi depan sampai sini kita masih ngomongin bakery. Yang dimana dalam satu bulan diasumsikan bahwa bakery ini akan menghabiskan total biaya sebanyak 5 juta. Di mana bakery ini hanya menjual satu produk saja, kasarannya adalah cupcakes. Cupcakesnya adalah 15.000. Nah, dari sini kita akan mencari yang namanya break even point-nya atau break even-nya. Jadi, 5 juta dibagi dengan 15.000 ketemunya adalah 333,33 unit. Nah, ini kan angkanya koma. Cuman kalau kita berbicara tentang unit, ini bisa kita melakukan pembulatan ke atas walaupun angkanya di bawah 0,5. Jadi dalam artian, dalam satu bulan paling tidak konsumen itu harus membeli produk kita sebanyak 334 cupcakes. Dalam artian, kita sebagai seorang pebisnis, penjual, harus bisa menjual, mengeluarkan atau memasarkan cupcake kita sebanyak 334 cupcakes. Nah, kalau misalnya dalam satu bulan nih kita ingin menjual 334, target kita ternyata hanya terjual 100. Nah, di sini kan bisa dikatakan kok masih sangat jauh ya dari target kita. Kok cuma yang kejual 100, istilahnya cuma sepertiganya. Berarti harus dipahami lagi, apakah kita harus mempertahankan cupcakes kita atau mungkin dari segi pemasaran kita kurang, atau kita nanti si keuangan akan berbicara nih, hai pemasaran, ini saya ngitung dari segi penjualan, dari segi break evennya kita nggak bisa menutupi target nih, nggak bisa menutupi biaya-biaya yang keluar. Kita harus melakukan yang namanya strategi lagi nih terkait dengan marketing supaya produk kita itu bisa lebih banyak terjualnya. Atau mungkin saja kalian melihat 15.000 ini kayaknya terlalu murah nih, underprice nih, harus dikaji ulang deh, gak bisa kita mempertahankan segitu. Nah, itu juga bisa saja terjadi. Kalau misalnya teman-teman terjadi seperti itu, balik lagi, si keuangan harus diskusi dengan si pemasaran. Gak bisa mereka berjalan sendiri-sendiri. Jadi
Dengan adanya break even ini, kita akan tahu minimal produk kita harus terjual berapa sih, dan realitanya seperti apa. Kalau realitanya tidak sesuai dengan target kita, otomatis kalian harus siap-siap untuk melakukan strategi-strategi lainnya, mulai dari pemasaran atau mungkin meningkatkan harga jual produk kalian. Oke, sampai di sini untuk estimasi volume. Kita akan masuk ke estimasi pricing. Terima kasih.